Pada zaman dahulu, di ujung utara Pulau Sumatera, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan penuh dengan kebijaksanaan, bernama Kerajaan Perlak. Terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Aceh Timur, kerajaan ini terkenal sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kisah kerajaan ini dimulai dengan seorang pemimpin bijaksana, yang bernama Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Sekitar abad ke-9 Masehi, sebuah kapal dagang dari Persia berlabuh di pesisir utara Sumatera. Di dalam kapal tersebut terdapat seorang ulama dan pedagang kaya bernama Syekh Maulana Abdul Aziz. Melihat potensi wilayah ini, Syekh Maulana Abdul Aziz memutuskan untuk menetap dan mendirikan sebuah kerajaan. Dengan dukungan dari penduduk setempat dan pengaruh ajaran Islam yang dibawanya, ia berhasil mendirikan Kerajaan Perlak pada tahun 840 Masehi. Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan adil. Ia memerintah dengan prinsip-prinsip Islam yang kuat, mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Di bawah kepemimpinannya, Perlak berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kerajaan Perlak memiliki pelabuhan yang ramai, tempat kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia datang untuk berdagang. Barang-barang seperti rempah-rempah, kain sutra, dan logam mulia menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Selain sebagai pusat perdagangan, Perlak juga menjadi pusat pendidikan Islam. Banyak ulama dan pelajar dari berbagai daerah datang untuk belajar dan menyebarkan ajaran Islam. Kerajaan Perlak diperintah oleh sejumlah sultan yang terkenal akan kebijaksanaannya. Salah satu di antaranya adalah Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan. Ia adalah putra dari Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah, dan melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperkuat ajaran Islam di kerajaan. Sultan ini juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Namun, kejayaan kerajaan Perlak tidak lepas dari tantangan. Pada abad ke-10, Perlak menghadapi ancaman dari kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmurannya. Salah satu ancaman terbesar datang dari kerajaan Sriwijaya yang ingin menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Pertempuran besar pun terjadi, namun dengan kebijaksanaan dan strategi militer yang cerdas, Perlak berhasil mempertahankan kedaulatannya. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Perlak berhasil mengalahkan musuh dan menjaga keamanan kerajaan. Pada abad ke-13, kerajaan Perlak mengalami penurunan kekuasaan dan akhirnya bergabung dengan kerajaan Samudera Pasai. Penyatuan ini membawa dampak positif bagi kedua kerajaan, memperkuat posisi mereka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Warisan kerajaan Perlak masih terasa hingga kini. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kerajaan ini juga dikenal karena kontribusinya dalam perdagangan internasional dan pendidikan Islam. Legenda kerajaan Perlak adalah kisah tentang kebijaksanaan, keberanian, dan pengabdian kepada agama. Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah dan para penerusnya membangun kerajaan yang makmur dan damai,
menjadikan Perlak sebagai mercusuar Islam di Nusantara. Hingga kini, cerita tentang Kerajaan Perlak tetap hidup dalam ingatan masyarakat Aceh, menginspirasi generasi muda untuk menjaga dan menghormati warisan budaya dan agama mereka.